Om Fitra. Jadi tahun 97 itu saya di PHK. Mobil saya yang bayar pakai uang sendiri Kijang. Range Rover kan enak. Kenapa Iya. dijual? Mau diganti apa? Rencananya sih kita mau ganti Kijang juga. Saya ingin mengetahui seberapa petrolhead Bang Sandi. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini adalah hari yang spesial karena saya bertemu dengan sosok yang inspiratif ini, Bang Sandiaga Uno. Thank you Om Fitra sudah hadir di sini. Saya yang makasih karena jadi Bang Sandi ini mengundang saya untuk berbincang-bincang masalah otomotif di podcast Ruang Sandi. Iya. Dan teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya di sini, silahkan subscribe. Dan itu menimbulkan pertanyaan saya. Jadi saya mau bikin sedikit tanya jawab dengan Bang Sandi. Boleh ya Bang Sandi? Boleh banget. Dan di akhir dari sesi kita akan mengetahui seberapa petrolhead seorang Sandiaga Uno. Kayaknya nih saya sangat awam urusan otomotif. Tapi seneng sih datang Om Fitra, dan kebetulan saya juga punya background dari ayah di dunia minyak pelumas, dan juga saya pernah usaha otomotif di awal-awal karir saya waktu saya masih jadi pengusaha. Iya, jadi saya juga baca-baca sekilas tentang Bang Sandi. Saya kenal Bang Sandi udah lama, tapi ya Bang Sandi nggak kenal saya, baru kenal hari ini gitu ya. Tapi saya lihat perjalanan hidupnya memang inspiratif sekali. Itu apakah benar yang diberitakan bahwa Bang Sandi itu dulu pernah menjadi karyawan, bekerja di satu perusahaan, tiba-tiba unemployed, menjadi pengangguran sebelum memulai usaha? Betul, Om Fitra. Jadi tahun 97 itu saya di PHK. Waktu saat krisis Asia, krisis moneter di Asia, akhirnya saya harus memulai dari nol. Saya memulai satu usaha konsultan keuangan. Kami hanya bertiga awalnya, dan sekarang ya melalui proses jatuh bangun, beberapa kali krisis, dari konsultan keuangan kita transformasi menjadi perusahaan investasi, dan sekarang sudah menjadi perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dengan jumlah karyawan sekitar 30.000. Luar biasa loh, dari nol memulai bisnis dan dalam waktu yang singkat menjadi salah satu perusahaan yang besar, dan Bang Sandiaga Uno ini menjadi salah satu bisnismen yang paling sukses di Indonesia. Itu boleh dikasih tahu sedikit nggak kiatnya itu seperti apa? Apakah mengambil resiko yang besar untuk mendapatkan hasil yang besar atau bagaimana? Pertama-tama saya memiliki moto etos kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kita sebagai pengusaha, tentunya saya bukan pengusaha by design ya. Tapi saya pengusaha secara kecelakaan karena saya di PHK. Tapi dalam transisi saya dari seorang karyawan menjadi pengusaha itu, saya belajar kita harus terus berinovasi, harus berani ngambil resiko, dan harus proaktif. Nggak boleh kita hanya menunggu bola, kita harus jemput bola. Makanya kemarin setelah saya selesai sebagai pengusaha masuk ke ranah publik, sempat juga di pemerintahan, dan ada beberapa kontestasi demokrasi yang saya ikuti. Sekarang saya balik pengen belajar sesuatu yang baru. Nah itu jadi, dia tuh. Berinovasi di meng-create konten, belajar juga dari Om Fitra. Pebisnis yang sukses meninggalkan semua bisnisnya untuk politik dan sekarang menjadi konten kreator. Kedepannya mau konten seperti apa sih Bang Sandi? Yang good vibes. Yang saya ingin agar konten-konten ini membawa semangat positif, membangun optimisme bahwa kita bangsa yang besar. Saya pernah ngalamin dari nol membangun usaha, dan alhamdulillah sekarang usahanya bisa berkontribusi kepada pembangunan Indonesia. Saya doakan YouTube-nya Bang Sandi bisa menjadi besar dan Bang Sandi bisa memberikan semangat-semangat positif. Mudah-mudahan. Tapi karena YouTube saya itu otomotif, jadi saya akan menanyakan hal-hal yang berbau otomotif. Boleh. Mobil silakan. pertama Bang Sandi apa? Mobil yang dibeli sendiri, pakai uang sendiri. Bayar pakai uang sendiri. Mobil saya yang bayar pakai uang sendiri Kijang. Toyota Kijang. Yang tahun? Kijang. Yang waktu itu kapsul ya itu yang. Oh, Kijang kapsul. Bensin atau diesel? Bensin. Oh, bensin. Itu mobil 99 itu ya. 98 atau 99 gitu. Mobil paling favorit yang pernah dimiliki sampai sekarang, yang sayang gitu. Entah yang sudah dijual atau belum. Yang lagi mau dijual ini sekarang lagi ditawarkan di pasar mobil bekas.
Mobil Range Rover tahun 2007. Wah, Range Rover. Range Rover kan enak. Kenapa Iya. dijual? Mau diganti apa? Rencananya sih kita mau ganti kijang juga. Kembali ke selera asal. Terus, Bang Sandi, apakah pernah punya mobil yang di luar konvensional, entah itu mobil hybrid atau elektrik? Yang beli sendiri ya belum pernah punya, tapi saya kan sempat berinvestasi menjadi salah satu ATPM Nissan. Dan di situ diberi kesempatan saya mencoba mobil elektrik ya, Nissan Leaf ya? Leaf ya. Dan di situ ya kelihatan memang masa depan otomotif kita ya di electric vehicle. Dan menurut saya ini hanya tunggu waktu saja. Dan Indonesia harus menjadi juara ya, karena kita punya bahan bakunya dan meminjam kalimatnya Om Fitra tadi, resourcesnya cukup kita untuk menjadi pusat otomotif dunia. Nah, itu yang saya omongkan dan kami omongkan di podcast Ruang Sandi. Anda bisa lihat videonya di situ. Bang Sandi, saya tahu waktunya Bang Sandi gak banyak. Sekarang ini baru saya lakukan. Saya ingin mengetahui seberapa petrolhead Bang Sandi. Petrolhead adalah orang yang gila dengan otomotif. 90% orang di dunia bahkan itu basic tentang otomotif. Saya mungkin di bawahnya basic ada nggak? Nggak ada. Jadi saya akan kasih 5 pertanyaan di level basic, 5 pertanyaan di level advance, 5 pertanyaan di level petrolhead, dan 5 pertanyaan di level freak. Itu di atasnya petrolhead kalau sudah freak. Kalau Bang Sandi menjawab lebih banyak yang benar daripada yang salah, artinya lulus di level itu. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan basic. Lexus itu merek mobil dari mana? Jepang lah. Betul. Peugeot buatan negara mana? Prancis. Prancis. Ini basic ya, jadi mudah sekali. Apa fungsi dari airbag? Airbag untuk menjaga supaya kita jika ada kecelakaan kita terlindungi. Oke, betul. Apa itu cruise control? Untuk mengatur kecepatan jika kita tidak menginjak pedal gas. Betul. Wah, hebat. Udah lewat ini. Bagaimana cara kita mengetahui tekanan ban yang tepat untuk mobil kita? Pakai itu, saya selalu pakai. Bukan, nilai yang tepat itu kita tahunya seperti apa? Oh, nilai yang tepat. Saya biasanya manual di buku manual dulu. Udah nggak ada kali sekarang mobil ada buku manual gitu. Masih ada. Masih ada ya? Ya? Betul, jadi ada 2 cara di buku manual atau di pilar pintu. Oh, pilar pintu ya? Bang Sandiaga Uno lulus level basic. Sekarang kita masuk ke level... Sekarang kita masuk ke level advance. Apa yang dimaksud dengan mobil hybrid? Mobil yang menggunakan energinya itu campuran antara energi baru terbarukan dan energi fosil. Wow, betul sekali ya. Memang lulusan Wichita State University ya. Tidak meragukan lagi ya. Hybrid itu artinya campuran, jadi ada 2 sumber energi. Apa yang dimaksud dengan understeer dan oversteer? Ini biasanya dipakai untuk sebuah mobil yang bisa ini nggak tahu benar nggak tahu salah ya, tapi saya suka melihat ini dalam literatur tentang otomotif itu kalau mobil sangat mudah dikendalikan atau sangat sulit atau sangat mudah dikendalikan. Jadi kalau understeer itu ya gimana ya? Gampangnya gini, saya kasih 2. Tinggal Bang Sandi tebak mana yang understeer, mana yang oversteer. Ini ada mobil mau belok kiri, yang satu lurus, yang satu ngepot seperti ini. Yang mana yang understeer, yang mana yang oversteer? Yang oversteer yang ngepot itulah. Oversteer yang ngepot, understeer yang nyelonong. Iya. Oke, betul. Pertanyaan nomor 3 di level advance. Itu dikendalikan. Saya tahunya ini apa kalau misalnya pembalap itu I oversteer gitu loh. Jadi apa itu ya? Makanya itu memang harus contoh nyatanya. Kadang-kadang mendeskripsikannya susah dengan kata-kata. Udah mulai susah banget nih. Pertanyaan nomor 3 di level advance. Volvo dari negara mana? Swedia. Swedia, betul. Pertanyaan keempat, bagaimana cara kita mengerem darurat, emergency brake, kalau mobil kita sudah dilengkapi dengan ABS? Emergency brake? Jadi kita harus ngerem secepat mungkin dan mobil kita sudah menggunakan ABS. Tarik rem tangan mungkin salah satunya, atau kalau saya ingin cepat
mendeselerasi kendaraan saya, pindah gigi. Kalau pakai mobilnya manual, pencet rem. Tapi kalau rem kan ABS gitu. Iya, betul. Tidak ngunci akan kan. Nggak ngunci. Jadi belum pernah ngalamin situasi, tapi refleks pasti ngangkat rem tangan. Oke, salah. Salah. Jadi yang harus dihindari justru ngangkat rem tangan dan menurunkan gigi terlalu itu karena kalau mobil sudah pakai ABS, cara rem darurat adalah tinggal injak sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya, betul, betul. Pertanyaan kelima di level Salah advance. satu. Pertanyaan kelima di level advance, bagaimana cara mendeteksi mobil yang kampas remnya sudah aus dan perlu diganti? Nah, ini saya pernah kena ini waktu di puncak. Jadi di puncak itu kan naik turun, terus macet gitu, terus tiba-tiba keluar asap dari. Saya pikir itu karena kampas remnya sudah ganti, karena tiba-tiba udah ada orang datang terus taruh dongkrak, tiba-tiba ban saya dicabut, terus kampas remnya diganti. Rupanya itu satu jadi apa scam ya. Tandanya? Jadi waktu itu tandanya katanya asap keluar gitu loh, asap keluar. Dan menurut saya ada yang bilang bau, kalau sudah mulai ada bau yang ini, atau menurut saya yang paling baik adalah secara rutin kita memeriksakan kendaraan kita ke bengkel terdekat. Betul, oke, itu bisa kita anggap lumayan betul. Kemudian ada satu lagi, di rem itu ada logam, jadi bunyi cit gitu ya. Artinya lulus level advance. Ini termasuk advance dibilang otomotif. Sekarang kita mulai masuk petrolhead section. Kalau Bang Sandi lulus ini, Bang Sandi bisa saya bilang minimal saya pribadi sebagai petrolhead. Nomor 1, bagaimana cara kerja turbo? Harus petrolhead memangnya. Ini Mas, turbo itu kan jenis mesin ya. Gak tahu saya. Oke, jadi tetot satu. Kasih tahu dulu. Kali ini kan bagian daripada. Oke, jadi turbo itu biasa ada gas buang knalpot yang biasanya kita hanya dibuang. Nah, gas buang dari knalpot itu kita minta untuk memutar turbin. Nah, turbinnya muter kan? Turbinnya terus dihubungkan dengan turbin lain. Jadi dua-duanya muter, dan turbin yang satu itu letaknya di intake. Jadi dia akan mendorong udara masuk ke mesin lebih banyak. Oh, jadi di recycle gitu ya? Di recycle. Karena energinya ya, bukan gas buangnya, energinya. Ya? Jadi sekarang F1 itu menggunakan turbo ya? Turbo. Jadi kan ada energi kinetik dari gas buang yang biasanya kita buang. Nah, itu dipakai buat muter turbin. Turbinnya terus paralel dengan turbin lain. Masukin lagi. Iya, dan energi di turbin ini dipakai buat mendorong udara dan bahan bakar itu masuk ke dalam mesin, jadi lebih terkompres. Oke, petrolhead pertama gagal, berarti selesai, udah. Nomor 2, kan ada 5. Dari negara mana asal mobil yang bermerek Koenigsegg? Hah? Koenigsegg. Nggak tahu. Tempat timur. Oke, jawabannya Swedia. Swedia. Masih ada tuh mobil? Masih. Belum pernah dengar sih saya. Baru dua salah. Nomor 3, di mobil zaman dulu, nah, karena Bang Sandi walaupun tampangnya lebih muda dari saya, tapi saya lebih muda, jadi Bang Sandi lebih punya pengalaman. Di mobil zaman dulu, yang masih pakai karburator, ada tuas cok. Apa fungsinya? Tuas cok itu, seingat saya, adalah salah satu untuk ada tombol gitu. Jadi kalau dibuka kapnya, terus ini mobil-mobil lama ya, kalau kita ingin restart atau ada yang ada kerusakan di mesin itu, dan salah satu kalau saya baca manual itu ada anjuran untuk mengetes dengan menarik choke itu untuk mencoba. Jadi ibarat sekarang kayak Control Alt Delete lah gitu. Oh, kayak mereset gitu loh. Saya seingat saya gitu, tapi kemungkinan besar salah. Ya, salah. Jadi choke itu untuk memudahkan mesin itu start di pagi hari. Namanya choke itu mencekek, jadi dia membuat udara itu lebih sedikit masuk, jadi campurannya lebih kaya dan lebih mudah. Tapi tidak apa-apa. Artinya Bang Sandi walaupun belum sampai level petrolhead, tapi saya bisa bilang bahwa dia cukup advance di bidang otomotif. Nah, teman-teman,
level petrolhead. Kakak saya nih mesti ikut dia karena dia suka banget sama mobil. Iya betul. Jadi memang level petrolhead ini saya rancang pertanyaannya hanya bisa dijawab oleh orang yang memang Seneng banget. yang memang dunianya ya di situ. Oke. Tapi untuk orang yang bisnis, politikus bisa mencapai level advance itu saya acungi jempol, artinya Bang Sandi lebih spesial di dunia otomotif dibandingkan 90% kebanyakan orang. Bang Sandi ini bukan cuma orang yang beli mobil itu untuk jalan dari A ke B, tapi menikmati proses dari A ke B juga. Betul. Bang Sandi, terima kasih banyak. Terima kasih Om Fitra, sukses untuk YouTube-nya. Sama-sama. Dan menurut saya kita harus sama-sama kolaborasi supaya buat Indonesia pusat otomotif dunia. Siap, nanti kita kolaborasi lagi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan channel podcast Ruang Sandi. Ruang Sandi. Follow Instagram kami berdua di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.